guys, kali ini aku mau ngebahas tentang penata laksanaan demam. Nah, tapi sebelum itu, apa sih pengertian dari demam? Kita semua pasti sudah tidak asing lagi bukan dengan kata demam? Iya, sebagaimana yang kita ketahui, demam merupakan kondisi di mana suhu tubuh berada di atas suhu normal, yaitu suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Sebenarnya, demam bukanlah suatu penyakit loh, melainkan gejala suatu penyakit sebagai reaksi tubuh untuk melawan infeksi yang bisa disebabkan oleh infeksi virus ataupun bakteri. Ketika melawan penyakit atau infeksi yang masuk, tubuh akan mengeluarkan sejumlah panas ke kulit tubuh. Umumnya, penyakit yang menyebabkan demam adalah flu, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Karena itu, demam dapat dialami oleh semua orang ya, tanpa memandang usia. Namun, lebih sering dialami oleh anak-anak. Hal ini wajar karena anak-anak masih memiliki sistem imun yang belum sempurna. Nah, penata laksanaan demam dibagi menjadi dua nih. Yang pertama, farmakologi dan juga non-farmakologi. Farmakologi dengan obat penurun demam atau antipiretik seperti paracetamol, sedangkan non-farmakologi dengan memberikan kompres. Saat demam, kompres air hangat atau air dingin ya? Kompres dingin. Kalau aku sih biasanya kompres dingin. Kalau aku sih kompres dingin. Kalau aku sih biasanya dikompres pakai air hangat. Kalau saya sih biasanya kompres dingin. Biasanya saya menggunakan kompres air hangat. Kalau aku sih biasanya pakai air dingin. Nah, udah dengar kan pendapat dari mereka tadi? Kebanyakan dari mereka menggunakan kompres air dingin untuk menurunkan demam. Apakah benar kompres air dingin yang lebih efektif? Simak penjelasannya. Berikut mekanisme kompres air hangat. Ketika tubuh mendapatkan kompres air hangat, maka pusat suhu tubuh menerima informasi bahwa suhu di sekitar tubuh sedang hangat nih, sehingga tubuh menurunkan suhu secara otomatis. Kompres air hangat juga dapat membuka pori-pori tubuh, sehingga panas yang di dalam tubuh keluar melalui pori-pori tersebut. Sedangkan mekanisme kompres air dingin, ketika tubuh mendapatkan kompres air dingin, maka pusat suhu tubuh menerima informasi bahwa suhu di sekitar tubuh sedang dingin nih, sehingga tubuh secara otomatis semakin meningkatkan suhu tubuhnya. Kompres air dingin juga dapat menyebabkan suhu tubuh menurun secara tiba-tiba, sehingga badan kita menjadi menggigil. Nah, dari penjelasan sebelumnya, manakah yang lebih efektif? Yang lebih efektif yaitu kompres air hangat, sedangkan kompres air dingin merupakan cara yang keliru dalam penata laksanaan demam. Setelah penjelasan tadi, kita jadi tahu nih bahwa kompres air hangat lebih efektif dibandingkan kompres air dingin dalam menurunkan demam. Selain dari jenis kompresnya, ternyata lokasi kompres juga turut mempengaruhi penurunan suhu tubuh nih teman-teman. Tahu nggak sih lokasi kompres lain di dahi? Kurang tahu juga sih. Kurang tahu. Nah teman-teman, ternyata lokasi kompres itu bukan hanya di dahi loh, tetapi terdapat 3 lokasi kompres. Yang pertama, ketiak atau aksila, yang kedua, lipatan paha atau femoral, yang ketiga, baru di dahi atau frontal. Pemberian kompres hangat di ketiga daerah ini sama-sama dapat menurunkan suhu tubuh. Hanya saja penurunan lebih banyak terjadi pada kompres hangat di daerah ketiak karena dipengaruhi oleh beberapa faktor nih, yaitu daerah ketiak merupakan daerah dengan letak pembuluh darah besar dan dekat dengan bagian otak atau disebut hipotalamus yang bertanggung jawab menjaga suhu tubuh. Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kalau sedang demam, lakukan pemberian kompres hangat di daerah ketiak ya, karena lebih efektif dalam menurunkan demam. Jangan sampai keliru lagi ya teman-teman. Mari perhatikan video berikut. Pertama-tama siapkan air hangat dan juga handuk kecil. Pertama, kompres air hangat di dahi atau frontal.
Kedua, kompres air hangat di ketiak atau aksila. Terakhir, kompres air hangat di lipatan paha atau femoral. Thank you for watching, guys.